Tapi kenapa masih ada manusia yang tidak beriman kepada Allah? Tidak yakin dengan adanya hari kebangkitan. Padahal tiap hari kita merasakan kematian kecil dari tidur. Dan merasa dibangkitkan kembali untuk melanjutkan aktivitas kita. Baik, kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab ini. Tafadhali. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Allah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di bulan Ramadan, bulan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya setan-setan, diserunya manusia untuk berbuat kebaikan. Terkadang sebagian kita memilih untuk memenuhi waktunya dengan tidur. Kita sudah membaca tentang adab tidur. Ya, tidur adalah salah satu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi tidur di saat seharusnya manusia tidak tidur, maka akan jadi bala buat dia. Tidur di saat manusia berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidur di saat manusia sedang berusaha dan berupaya untuk meraih karunia ilahi. Maka boleh jadi tidur dia menjadi sebuah penderitaan untuk. Dan kita sampai ke bab terakhir dari kitab Adabun Naum tentang adab tidur ini, yang berkaitan dengan mimpi. Ya, bicara mimpi, mimpi itu ada 3. Mimpi yang dari Allah, mimpi yang dari setan, dan mimpi yang hanya bunga tidur belaka. Kita akan mengkaji tentang bagaimana sikap seorang muslim tatkala dia bermimpi. Ada mimpi seperti yang dilihat oleh Raja Mesir. Bagaimana dia bermimpi melihat 7 ekor sapi yang kurus mengkonsumsi, memangsa, menyantap 7 ekor sapi yang gemuk. Pemandangan yang begitu menakutkan. Bagaimana cerita 2 kawan Nabi Yusuf di dalam penjara. Yang satu bermimpi dia memeras anggur. Yang satu bermimpi melihat di kepalanya ada roti, kemudian dimakan oleh burung. Apa maknanya? Insya Allah kita semua tahu. Mimpi yang dari Allah memiliki makna. Dan mimpi yang dari setan hanya akan menebarkan kesedihan dan kecemasan. Adapun mimpi yang bunga tidur, ya hanya sekedar lewat dan berlalu. Baik, kita akan baca bab ini. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار
بالنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. Allahu Akbar jamaah. Dalam setiap ciptaannya ada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita melihat tidur kita, Ana sebelum datang ke sini tadi tidur. Ana rasa badan Ana, ya, capek dan lelah. Tapi dengan tidur, kita dapat bangkit dengan semangat untuk beraktivitas kembali. Manusia tidur di dunia dan kelak di akhirat tidak ada tidur. Mereka yang di neraka tidak ada istirahat. Mereka akan terus disiksa. Dan mereka yang di surga tidak akan memejamkan mata. Karena tidur hanya mengurangi waktu hidupmu. Hanya mengurangi kelezatanmu di surga. Adapun di dunia, manusia membutuhkan tidur. Maka ketika engkau tidur, engkau membaca doa. Dan ketika engkau bangun dari tidurmu, engkau bersyukur memuji Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang tidak bisa tidur, sehingga harus mengkonsumsi obat-obatan. Ada orang yang duduk di becaknya, atau dimanapun dia berada. Allah berikan kepada yang nikmat tidur. Jadi ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Dan bagaimana hubungan ruh dengan jasad. Ketika dia tidur. Tidur adalah kematian kecil. Di mana manusia tidak ada sadar dengan apa yang terjadi. Ruhnya entah pergi kemana. Di situ dia bermimpi. Dia melihat seakan-akan berada di awan. Dia bermimpi seakan-akan berada di pulau yang jauh di seberang sana. Dia bermimpi seakan-akan di benua yang berbeda. Padahal jasadnya ada di rumah. Baik itu tidur malam atau tidur siang. Ketika dia terjaga, subhanallah. Dia bangun kembali. Ruhnya nempel lagi dengan tubuh. Dan juga tanda-tanda kebesaran Allah. Allah jadikan siang hari tempat untuk bekerja. Mengais rezeki. Bagaimana tubuh manusia di siang hari. Seperti pohon yang kelihatan segar. Tapi tatkala matahari terbenam. Perlahan-lahan bumi ini menjadi sepi. Hening. Tubuh manusia yang kuat. Yang gagah. Tahu-tahu menjadi lemah. Kemudian dia tidur. Tapi kenapa masih ada manusia yang tidak beriman kepada Allah? Tidak yakin dengan adanya hari kebangkitan. Padahal tiap hari kita merasakan kematian. Kecil dari tidur. Dan merasa dibangkitkan kembali. Untuk melanjutkan aktivitas kita. Baik, kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab ini. Tafadhali. Hadis nomor 838. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lam yabqa minan nubuwah illa al-mubasysyirat. Qalu wa mal mubasysyirat? Qala ar-ru'yas salihah. Rawahul Bukhari.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada tanda kenabian yang tersisa kecuali al-mubasyirat. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-mubasyirat? Beliau menjawab, mimpi yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Dan sudah tidak tersisa lagi setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam tanda-tanda kenabian itu. Dan tidak ada Nabi setelah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi ternyata ada satu yang tersisa, yaitu al-mubasyirat. Al-mubasyirat ini secara bahasa artinya yang memberikan kabar gembira, mubasyir. Tapi para sahabat tidak memahami makna dari al-mubasyirat yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena dikaitkan dengan kenabian. Maka beliau menyebutkan ketika ditanya wamal mubasyirat, dan tugas seorang yang beriman, tatkala tidak mengerti, jangan pura-pura mengerti. Tatkala tidak faham, jangan seakan-akan engkau memahami dan mengerti. Maka bertanyalah. Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wama al-mubasyirat. Maka beliau memberikan penjelasan ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang baik. Di mana mimpi yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Dan akan membuat seorang yang beriman itu bergembira. Ya, boleh jadi dari mimpi itu memang ada peristiwa yang mungkin tidak diinginkan. Tapi dengan adanya mimpi itu, manusia menjadi bersiap-siap untuk menghadapinya. Dan kita tahu Rasulullah SAW pernah bermimpi sebelum perang Uhud. Beliau bermimpi melihat sapi betina yang disembelih. Kemudian beliau melihat pedangnya ada cuil di atasnya. Kemudian pedang itu digerakkan dan kembali bagus lagi. Ketika beliau ditanya tentang takwil mimpinya, beliau bermimpi bahwa ada sahabat-sahabatnya yang akan meninggal dunia. Sapi, salah satu simbol banyaknya kebaikan. Dagingnya, susunya, manfaatnya. Dia membajak sawah umpamanya. Ada banyak para sahabat Nabi banyak meninggal ketika perang Uhud. Ada pun cuil di ujung pedangnya, adanya keluarga beliau yang tewas. Ya, dan itu yang terjadi ketika perang Uhud. Baik, barakallahu fiik. Yang tersisa dari tanda-tanda kenabian adalah al-mubasyirat. Seperti apa bentuknya? Di sini akan disebutkan. Nah, silakan dilanjutkan. Hadis nomor 839. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza iqtaraba az-zaman lam takad ru'yal mu'mini takdzib wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah, muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika hari kiamat telah mendekat, maka mimpi seorang mukmin hampir tidak pernah bohong. Sedangkan mimpi orang mukmin itu merupakan sebagian dari 46 bagian dari tanda-tanda kenabian. Muttafaq alaih. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, asdaqukum ru'ya, asdaqukum hadithan. Orang yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah orang yang paling jujur ucapannya di antara kalian. Barakallahu fiik ya. Nah, ini hadis dari Abu Hurairah juga. Bagaimana Nabi SAW memberikan kabar tentang masa yang akan datang. Beliau menyebutkan idza iqtarabaz zaman. Apabila zaman itu mendekat. Jadi iqtarabaz zaman di sini diterjemahkan jika hari kiamat telah mendekat. Sebagian ulama menyebutkan iqtarabaz zaman boleh jadi maknanya adalah dekatnya masa kematian seseorang. Ya, orang itu sudah mulai matang ya biasanya. Sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kematian tersebut. Boleh jadi makna mendekatnya zaman ini di mana 1 bulan seperti sepekan. Sepekan seperti sehari. Dan ini tanda-tanda akan kiamat. Apa yang akan terjadi? Beliau menyebutkan mimpi seorang mukmin hampir tidak pernah bohong, hampir tidak pernah. Artinya yang dia lihat dalam mimpinya itu menjadi kenyataan. Ini orang yang beriman. Tapi tidak selalu ya, maksudnya hampir tidak pernah. Tidak sesuai apa yang dia lihat. Sekali lagi, mimpi ada 3. Mimpi yang dari Allah, mimpi yang dari syaitan, dan mimpi yang hanya bunga tidur. Lalu disebutkan bagaimana posisi mimpi ini yang tadi di hadis sebelumnya dikenal dengan penamaan al-mubasyirat. Ru'yal mu'min. Mimpi orang yang beriman. Kita tahu tingkatan keimanan seorang beda-beda. Yang di akhir hadis disebutkan orang yang paling benar mimpinya, yang paling jujur bicaranya. Ketika disebutkan mimpi itu 1 bagian dari 46 bagian dari tanda-tanda kenabian. 46 tanda kenabian. Rasulullah SAW menjadi nabi. Itu menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Permulaan wahyu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, hadis Aisyah radhiyallahu anha, itu dimulai dengan mimpi. Kalau kita lihat turunnya Iqra itu pada malam Lailatul Qadar. Turunnya Iqra di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Padahal Nabi SAW diutus ketika umur 40 tahun. Menurut pendapat yang masyhur, lahirnya Nabi SAW adalah di bulan Rabiul Awal. Dari Ramadan ke Rabiul Awal itu coba kita lihat. Rabiul Awal ya, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 6 bulan. Di fase 6 bulan ini belum turun wahyu. Yang ada mimpi yang benar. Tidaklah Nabi melihat sesuatu melainkan seperti fajar yang terbit. Terjadi sesuai dengan apa yang beliau lihat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini 6 bulan. Masa kenabian 23 tahun.
dikali 2, 1 tahunnya dibagi 2. Karena 6 bulan mimpi Nabi SAW, berarti 23 kali 2 adalah 46. Dan mimpi yang benar itu 1 bagian dari 46. Karena 6 bulan pertama beliau alaihissalatu wassalam dimimpikan oleh Allah Azza wa Jalla yang menjadi kenyataan. Barakallahu fiik. Dan kalau bicara orang yang jujur adalah orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di akhir zaman, kejujuran itu semakin langka. Bahkan yang ada pendusta-pendusta yang dianggap jujur ketika berbicara. Dan orang-orang jujur yang dianggap berdusta. Ini juga tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan kalau bicara orang yang beriman, kita tahu ada orang kafir. Tapi di tengah-tengah itu ada orang munafik. Yang kalau bicara dusta. Jadi mimpinya ini mimpinya orang beriman. Bukan mimpinya orang munafik. Yaitu orang-orang ya pura-pura beriman. Nah, silakan dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 840. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manani fasayarani fil yaqazani aw ka'annama ra'ani fil yaqazati la yatamasalu syaitanu bih. Muttafaq alaihi. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melihatku di dalam mimpi, niscaya dia akan melihatku di dalam keadaan terjaga. Atau seakan-akan dia melihatku dalam keadaan terjaga, karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Muttafaq alaihi. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini penjelasan Nabi SAW tentang orang yang bermimpi melihat Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan karunia ini, jemaah. Beliau menyebutkan, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, dalam tidurnya, maka dia akan melihatku dalam kondisi terjaga. Tapi disebutkan di riwayat lainnya, seakan-akan dia melihatku dalam kondisi terjaga. Kenapa? Karena setan gak bisa menyerupai aku. Hadis ini digunakan oleh sebagian kelompok yang menjadikan mimpi sebagai sumber agama. Karena ada kelompok-kelompok dari kalangan sufi, tidak semuanya, yang mereka menjadikan mimpi bertemu dengan Nabi SAW sebagai sumber agama. Mereka mengambil amalan baru dari Nabi SAW. Mereka bertanya tentang syariat baru kepada Nabi SAW. Mereka bertanya tentang hadis ini sahih atau dhaif kepada Nabi SAW. Ketahuilah, syariat sudah sempurna. Dan semua sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mengamalkan sunnah. Mereka mengatakan bahwasanya sebagian mereka melihat Nabi SAW dalam kondisi terjaga. Hadisnya digunakan dalil, pokoknya yang lihat Nabi dalam mimpi, dia akan melihat Nabi dalam kondisi terjaga. Dia nggak tidur, dia bisa melihat Nabi SAW dalam wujudnya. Yang pertama kita tahu hadis ini, seperti yang tadi dibaca, disebutkan dalam riwayat lain, seakan-akan dia melihatku dalam kondisi terjaga.
Nabi udah meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dan memang orang yang melihat Nabi dalam sifat-sifat Rasulullah SAW, itu Nabi yang dia lihat. Karena setan gak bisa menyerupai Nabi SAW. Setan mungkin menyerupai orang tua kita. Menyerupai guru kita. Mimpi bertemu dengan gurunya. Boleh jadi itu setan. Tapi mimpi melihat Nabi SAW dalam sifat-sifatnya, maka itu Nabi SAW. Bagaimana orang mengatakan aku melihat Nabi SAW. Ketika dia tanya, engkau tahu wajah Nabi seperti apa? Oh iya, aku melihat Nabi SAW ya. Wujudnya besar, tinggi. Jenggotnya putih semua. Bukan Nabi yang dia lihat. Nabi jenggotnya gak putih semua. Ada beberapa uban, iya. Tapi tidak semua. Bagaimana alisnya Nabi, bagaimana matanya Rasulullah SAW, bagaimana bibir Nabi SAW, bagaimana rambut Nabi, dada Nabi. Jadi mereka yang melihat dalam mimpinya seorang hamba dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam sifat Nabi SAW, maka itu Rasulullah SAW. Tapi kalau sampai membawa syariat baru, berarti yang ngaku bermimpi itu bohong. Dia berbohong. Karena Nabi SAW tidak lagi menyampaikan syariatnya dalam mimpi. Udah selesai. Jadi ini makna dia melihat Nabi dalam kondisi terjaga, seakan-akan melihat Nabi dalam kondisi terjaga. Yang kedua disebutkan oleh para ulama, bahwasanya orang yang hidup semasa dengan Nabi SAW, kalau dia mimpi, dia kan gak pernah lihat Nabi SAW, seperti sahabat yang dari Yaman, yang dia beriman di sana. Tapi dia gak pernah lihat Rasul SAW. Tahu-tahu dia mimpi bertemu Nabi SAW, insya Allah dalam hidupnya, dia akan berjumpa dengan Nabi SAW. Karena Nabi masih hidup pada waktu itu. Nah, kemudian yang ketiga disebutkan bahwasanya orang yang melihat Nabi SAW dalam mimpinya, ya insya Allah itu benar. Dia akan melihat Nabi SAW pada hari kiamat, walaupun kita tahu pada hari kiamat insya Allah semua umatnya akan melihat Nabi SAW, walaupun ketika hidup tidak bermimpi melihat Rasulullah SAW dalam tidurnya. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 841. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallahi ta'ala falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddis biha wa fi riwayatin fala yuhaddis biha illa man yuhibbu wa idza ra'a ghayra dzalika mimma yaqrahu fa innama hiya minasyaiton falyasta'iz min syarriha wala yazkurha li ahadi fa innaha la tadurruhu muttafaq alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasannya dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memimpikan suatu yang disukainya, maka yang demikian itu berasal dari Allah yang Maha Tinggi. Karenanya, hendaklah dia menyampaikan pujian kepada Allah atasnya serta membicarakannya. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, maka janganlah membicarakannya kecuali kepada orang yang dicintainya.
Dan jika dia melihat selain dari itu, yaitu yang tidak disukainya, maka yang demikian itu berasal dari syaitan. Karenanya, hendaklah dia berlindung dari kejahatannya, serta tidak menceritakannya kepada seorang pun. Niscaya mimpinya itu tidak akan membahayakannya. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Iya. Di sini Nabi alaihissalam menjelaskan tentang dua model mimpi. Bagaimana sikap hamba ketika itu terjadi pada dirinya. Yang pertama, melihat sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, ada yang berkaitan dengan keyakinan. Dia harus meyakini bahwa itu dari Allah. Yang kedua, dengan amalan. Lisannya memuji Allah Azza wa Jalla. Terus yang ketiga, jangan bercerita kecuali kepada orang yang mencintainya. Illa man yuhib, yang dia cintai dan orang itu mencintai dia. Jadi dia harus pilih-pilih orang. Karena ada orang yang dia cintai, tapi dia tidak cinta sama dia. Kita juga perlu tahu orang-orang di sekitar kita. Kadangkala ada orang-orang yang pura-pura mencintai kita. Dekat sama kita, dia pandai bermakar. Dia pandai berkamuflase. Seakan-akan dia bersama kita. Padahal dia musuh dalam selimut. Ketika Nabi Yusuf bermimpi, yang Allah ceritakan di surat Yusuf ya. Dia cerita sama ayahnya. Dia tahu ayahnya cinta sama dia. Dia mengatakan, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Aku melihat 11 bintang. 11 bintang dan aku melihat asyams wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka sujud buat aku. Bayangin ya, gimana bintang-bintang, mentari dan rembulan sujud buat aku. Bukan manusia yang dilihat. Apa kata ayahnya? Ayahnya tahu dengan takwil mimpinya. Dan ayahnya tahu itu mimpi kebaikan. Masih kecil Nabi Yusuf. Kata ayahnya, la taqsus ru'yaka ala ikhwati. Engkau jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Saudara-saudara. Bayangin ya, kita ini disuruh mencintai saudara kita. Tapi kita juga tahu saudara-saudara kita ini cinta nggak sama kita. Sang ayah tahu dengan kondisi saudara-saudara Nabi Yusuf, maka berpesan jangan kau ceritakan. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Mereka akan melakukan tipu daya untuk membinasakanmu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata buat manusia. Mimpinya indah, apa hubungannya setan sama mimpi indah ini? Kita tahu setan ini berusaha untuk merusak hubungan di antara orang-orang yang saling mencintai. Gara-gara saudaranya dapat karunia, dapat nikmat, kadang-kala saudara yang lain gak suka. Maka mimpi indah ini, engkau bersyukur kepada Allah, jangan cerita kecuali kepada orang yang mencintai dia, yang dia cintai orang tersebut. Baik, selesai nih, sikap ketika mimpi baik. Tapi kalau mimpinya buruk, maka itu dari syaitan. Apa yang harus dia lakukan? Dia tahu ini dari syaitan. Jadi jangan jadi pikiran yang membuatmu hidup menderita. Syaitan hanya ingin membuatmu takut, cemas, dan hidup dalam penderitaan
pikiran. Falyasta'id min syarriha. Hendaklah dia berlindung dari setan. Udah tahu dari setan, maka dia berlindung dari setan. Ini di hadis selanjutnya ya. Nanti kita akan baca. Dan berlindung dari keburukan mimpinya. Dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan dianjurkan untuk seakan-akan dia meludah nafasnya. Ya, seperti menghembuskan udara plus ada air ludahnya sedikit. 3 kali. Ke arah kirinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah. Dia berlindung dari setan dan dia 3 kali ke arah kiri dia. Jadi ada 3 sikap yang dia lakukan kalau mimpi buruk itu. Meyakini itu dari setan. Kemudian berlindung dari setan. Dan berlindung dari keburukan mimpinya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk. Aku berlindung kepadamu dari keburukan mimpiku ini. Dan kemudian dia tadi seakan-akan dia meludah ke arah kirinya 3 kali. Dan yang kelima, tidak bercerita kepada siapapun. Fa innaha la tadurru. Itu tidak akan membahayakan dia. Setan ingin membuatmu cemas. Engkau takut. Kemudian kau cari siapa yang dapat menakwilkan mimpimu. Atau engkau takwilkan mimpimu semaumu. Padahal yang harus dilakukan adalah meyakini ini dari setan. Nggak perlu sibuk dengan mimpinya. Apalagi menakwilkan mimpinya. Sudah, tidak akan membahayakan dia. Artinya yang terjadi tidak akan membuat hidup dia menderita. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah hadis ini menyebutkan kisah seorang sahabat yang melaporkan mimpinya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, aku bermimpi kepalaku lepas. Kemudian aku mengejar kepalaku lepas dan dia lari. Kemudian aku berlari mengejar kepalaku itu. Apa kata Nabi SAW? Enggak, itu dari setan, enggak ada takwilnya gitu. Enggak perlu jadi pikiran buat dia. Baik, kita akan baca hadis selanjutnya untuk melengkapi hadis yang baru saja kita baca. Hadis nomor 842. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah wa fi riwayatin ru'yal hasanah min Allah wal hulmu min syaitan faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfus an shimalihi thalathan wal yata'awwadh minas syaitan fa innaha la tadurruh. Muttafaq alaih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik dan dalam sebuah riwayat disebutkan ru'ya hasanah adalah berasal dari Allah, sedangkan hulm atau mimpi buruk berasal dari syaitan. Oleh karena itu, barang siapa memimpikan sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali, dan hendaklah dia berlindung kepada Allah dari syaitan, karena mimpi itu tidak akan membahayakan dirinya. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik ya. Kita lihat ya di hadis ini melengkapi hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang pertama berkaitan dengan itu dari syaitan. Kita harus yakin itu dari syaitan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Di sini disebutkan hendaklah dia meludah tipis ya ke arah kiri 3 kali. Berlindung dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung dari keburukan mimpinya. Aku berlindung dari keburukan mimpiku. Yang kelima di hadis sebelumnya disebutkan jangan ceritakan kepada siapapun. 5. Tinggal satu hadis yang akan kita baca berkaitan dengan sikap ketika orang mimpi buruk. 6. Tambahannya jadi ada 6 sikap. Yang pertama adalah meyakini itu dari setan. Yang kedua, meludah
tipis ke kiri 3 kali. Yang ketiga, berlindung dari setan. Yang keempat, berlindung dari keburukan mimpinya. Dan yang kelima adalah tidak menceritakan kepada siapapun. Yang keenam, merubah posisi tidurnya. Merubah posisi tidurnya. Nah, tafadhali dibaca. Hadis nomor 843. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi salasa wal yasta'iz billahi minasyaitani salasa wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi rawahul Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian memimpikan sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali, dan hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan sebanyak 3 kali, dan hendaklah dia berbalik dari sisinya semula. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita lihat di sini ada penjelasan tambahan bahwa berlindung dari syaitan sebanyak 3 kali. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian berlindung dari keburukan mimpinya. Lalu ada tambahan penjelasan di sini, merubah posisi. Kalau awalnya miring ke kanan, berubah posisinya jadi telentang, atau jadi miring ke kiri, atau posisi dia dirubah, bantalnya dirubah kek, atau gimana, merubah posisi, tidur. Kalau ternyata mimpi lagi, udah berubah posisi, mimpi lagi yang buruk itu jamaah. Udah bangun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sudah meludah 3 kali. Kemudian a'udzubillahi minasyarri ma ra'ait, berlindung dari keburukan yang dilihat ya. Tidur lagi, mimpi lagi jemaah, sama mimpi. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan kalau kembali lagi mimpi buruk itu, maka sudah bangun kok, jangan tidur. Udah bangun. Ngapain? Ya udah sholat malam. Ambil wudhu, sholat malam. Jadi sebagai bentuk meminta perlindungan kepada Allah yang lebih. Karena kalau tetap tidur, setannya masih godain. Karena ada orang yang ketika dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya tidak menghayati permohonan dia. Maka hendaklah dia bangkit untuk melakukan sholat malam sudah. Ambil wudhu, sholat malam, dan insya Allah dengan itu dia nggak perlu cerita dengan siapa-siapa lagi. Jangan mengatakan, wah aku mimpi tadi malam 3 kali mimpinya, padahal aku sudah baca doa tuh. Jangan ceritakan kepada siapapun. Barakallahu fiik. Baik, kita ke hadis yang terakhir. Tafadhali dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي العسقاء وثلة بن العسقاء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى خير عابه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقول. Rawahul Bukhari. Dari Abu Al-Asqa Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya sebesar-besar dusta adalah jika seseorang mengaku keturunan selain ayahnya, atau berdusta dalam mimpi yang sebenarnya tidak dilihatnya, atau mengatakan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang sebenarnya tidak pernah beliau katakan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik, kita lihat ya. Orang berdusta dalam dunia perdagangan karena dia ingin barangnya laku. Banyak. Orang berdusta kepada kawan-kawannya untuk membuat mereka tertawa. Iya, itu dusta. Tapi ternyata ada dusta yang paling dusta. Di sini sebutkan 3 hal. Yang pertama adalah menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Ngaku, saya ini bahasa lama umpamanya. Padahal dia bukan bahasa lama. Umpamanya seperti itu. Dia mengaku, saya ini bawazir. Qabilahnya bawazir. Kayaknya bicara bapak, bicara nasab. Padahal dia bukan bawazir. Dia mengatakan, saya ini umpamanya keturunannya siapa gitu. Orang tokoh masyarakat. Padahal bukan dia. Ini termasuk kedustaan yang paling tinggi. Seorang ngaku keturunannya yang gak benar. Hanya untuk mendapatkan kehormatan. Seperti orang mengaku saya ini dari keluarga Nabi SAW. Kalau benar gak apa-apa. Tapi kalau enggak, ini termasuk kedustaan yang paling nyata. Kemudian dia cerita tentang mimpi padahal dia gak mimpi itu. Orang kan gak tahu. Oh, saya tadi malam melihat ini itu padahal dia bohong. Ini termasuk kedustaan yang paling dusta. Yang paling besar. Yang ketiga, dan ini yang paling berbahaya. Karena ini kaitannya, kalau yang pertama dan kedua itu lebih kepada pribadi orang tersebut. Tapi kalau yang ketiga ini berkaitan dengan umat. Dia berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang bikin hadis palsu. Dan juga termasuk orang-orang yang menyebarkan hadis yang palsu. Barakallahu fiik, kita masuk ke sesi tanya jawab, ada waktu tersisa. Tafadhalina. Alhamdulillah lazi min nikmati tatimu sholihat. Hai kalau Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ustaz telah memberikan nasihat fawaid tausiyah wasilah ilmu, nasihat penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, seperti biasa kami Gurubah Muslimah, Gurubah Muskat ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dari media sunnah yang telah turut serta menyiarkan merelai pada kajian hari ini, yang selain ada Gurubah Muskat, ada Sapa Muslim, Gurubah Muskat tentunya, Kans Media Sunnah, MKSS TV, Bangko Mengaji, SMTV, Baraja Mengaji, Abiyati TV, Artvisi, Tangerang Mengaji, Al-Ghuraba Lumajang, dan Poldapi TV. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu dan kita akan memulai sesi tanya jawab dengan waktu yang tersisa. Insya Allah beberapa menit ke depan sudah ada pertanyaan masuk. Mungkin Ana akan bacakan dulu yang berkenaan dengan tema. Ini pertanyaan dari Ghuraba Muskat Ustaz. Bagaimana membedakan antara mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal itu adalah benar bertemu adanya atau hanya dari setan atau hilm, Ustaz? Nah, barakallahu fiik ya. Kalau mimpinya baik, semoga itu dari Allah Azza wa Jalla. Karena tadi kita sudah bahas bahwasanya mimpi yang buruk ini dari setan. Makanya kalau kita mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia sama keluarga kita dan mimpinya itu baik, membawa pesan kebaikan, membuat kita lebih semangat beribadah. Semoga itu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau mimpinya buruk, lalu ada pesan-pesan keburukan, maka itulah yang mungkin dari setan. Artinya kita memang melihat orang tua kita, ketemu sama orang tua kita. Lalu orang tua kita berpesan, nak, engkau jangan dekat-dekat sama pamanmu itu. Artinya orang tua nih nyuruh kita memutuskan silaturahim. Maka jelas ini dari syaitan. Tapi kalau mimpi itu mungkin orang tua kita berpesan, nak, engkau yang baik ya sama pamanmu ya. Jaga hubungan silaturahim. Mudah-mudahan itu dari ayah memang kita lihat dalam mimpi kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin dari Sentul ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Tafadhol Sentul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Barakallahu fiik. Izin bertanya, ini ada sebenarnya titipan pertanyaan dari pertemuan yang lalu, Ustaz, mengenai adab majelis. Apakah boleh, Ustaz? Nah, tafadhali. Jadi waktu itu ada ummahat yang bertanya mengenai surat Al-Mujadilah ayat 11 tentang berlapang-lapang dalam majelis. Nah itu beliau minta dijelaskan apakah dari segi konteks atau penafsirannya bagaimana penafsiran dari surat tersebut. Karena mungkin kan kalau di kajian atau di mungkin sholat jamaah mungkin kan kadang-kadang suka rapat-rapat malah justru. Nah ini maksudnya apakah berlapang-lapangnya ini bagaimana gitu, Ustaz? Masya Allah. Jazakallah khair. Nah, barakallahu fiik. Firman Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kalian berluas-luaslah ya. Ketika dikatakan kepada kalian udah luasin tempat duduknya, maka kalian luaskan tempatnya. Maksudnya bagaimana kita memberikan peluang kepada orang untuk duduk di tempat tersebut. Kan nggak boleh memisahkan dua orang yang duduk. Mama ya, kita mau duduk di tengahnya, nggak boleh. Terus apa yang harus dilakukan? Ya diluasin tempatnya. Engkau maju ke depan sedikit, ini mundur ke belakang sedikit. Ini ke samping, ini ke sana. Artinya memberikan ruang agar orang bisa ikut di tempat tersebut. Jadi bukan akhirnya kita sholatnya berjarak ya. Karena kita disuruh merapatkan shaf kita. Bagaimana para sahabat merapatkan shafnya. Sehingga bahu bersama bahu ya. Kaki bersama kaki. Jadi meluaskan itu bukan kita ingin dapat tempat sendirian yang lebar. Bukan. Tapi bagaimana ketika di majelis itu kita memberikan kesempatan untuk kepada orang lain untuk duduk di tempat tersebut. Karena ada tempat yang memang penuh, udah penuh. Terus gimana? Disuruh berdiri orang? Ya enggak. Disuruh pulang? Ya enggak lah. Gimana kita mengecilkan posisi duduk kita untuk memberikan ruang kepada orang agar bisa duduk di tempat tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Rafiq Ustadz, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan ketiga, untuk yang sudah resen, mohon bisa mendrop terlebih dahulu pertanyaan kepada kami melalui kolom chat kepada host atau coach yang bertugas sebelum nanti bisa ditanyakan langsung kepada Ustaz Zuna. Tafadhali mungkin Ukti Evi bisa menanyakan langsung pertanyaan kepada Ustadz. Ukti Evi dari Oman. Jazakillah khair Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ahsanallahu ilaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Ini titipan pertanyaan di luar tema Ustadz. Apakah kondisi ibu mertua yang tidak memiliki rumah dan untuk kebutuhan hidupnya menerima pemberian dari anak-anaknya bisa dikatakan fakir atau miskin? Dan bolehkah memberikan zakat mal kepada ibu mertua dengan kondisi tersebut? Mohon nasihat dan pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, bicara orang tua. Ini ibu mertua buat penanya, tapi yang ditanyakan adalah berkaitan dengan anak-anaknya. Betul seperti itu. Nah. Ukti Evi? Ukti Evi, suaranya tidak keluar, Sti. Sudah dibuka tapi sudah di-unmute tapi tidak ada suaranya, Ustaz. Qadarullah. Nah, iya kayaknya semoga Anda tidak salah memahami pertanyaannya tentang bagaimana anak memberikan zakat kepada ibunya yang tidak mampu. Mungkin seperti itu. Kalau bicara orang tua yang tidak mampu dan anaknya mampu, anaknya ini wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dan kalau bicara nafkah, itu bicara sandang, pangan, papan. Ini yang ditanyakan adalah papan. Orang tuanya nggak punya tempat tinggal yang layak.
maka di sini hendaklah dikasih tempat tinggal yang layak. Boleh jadi tempat tinggal yang layak itu pemberian rumah buat orang tuanya, atau disewakan rumah, dikontrakan rumah, kemudian dicukupin hidupnya. Jadi bukan dari zakat. Bukan dari zakat anaknya diberikan kepada orang tuanya. Zakat dari orang lain boleh buat orang tuanya. Zakat dari orang, tapi anak memberikan zakat kepada orang tua nggak boleh. Apalagi kondisinya anaknya mampu, orang tuanya tidak mampu. Yang ada adalah kewajiban memberikan nafkah. Di luar nafkah itu, para ulama berbicara tentang orang tua yang punya banyak utang. Anaknya sudah memberikan kecukupan buat orang tuanya, nafkah dipenuhin. Tapi orang tua punya utang. Bolehkah zakat anaknya diberikan kepada orang tuanya untuk melunasi utangnya? Bukan untuk biaya hidupnya, tapi untuk melunasi utangnya. Sebagian ulama membolehkan hal itu karena dia masuk dalam kategori al-gharimin, ya, orang-orang yang mungkin terlilit hutang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Bagi yang sudah mendapat pertanyaan, tafadhali mungkin Uni Ida bisa membacakan, bisa langsung bertanya kepada Ustaz Zuna. Ida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Uti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. Ustadz. Ada 2 pertanyaan, tapi Afwan mungkin satu-satu dulu. Yang ingin Anda tanyakan mengenai soft tadi, Ustadz, kelanjutannya. Seperti kita ketahui di Masjidil Haram dan di Masjidil Madinah, kita sholat banyak soft yang terputus-putus ya Ustadz ya, kalau kita melaksanakan sholat di sana. Dan itu bagaimana, apakah sholat jemaah kita juga terputus softnya atau bagaimana itu Ustadz? Karena untuk menertibkannya kan sangat susah sekali ya Ustadz ya. Mohon pencerahannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, tatkala kita berada di masjid, baik di Masjidil Haram, di masjid manapun, yang mungkin kita melihat softnya amburadul, maka sebagai seorang muslim hendaklah berusaha semampunya untuk berada di soft yang paling mendingan. Artinya ketika kita melihat soft itu terputus, dan Nabi SAW menyebutkan kesempurnaan soft termasuk dari kesempurnaan sholat, maka kita hendaklah mencari soft yang paling sempurna. Momen kita tahu ada soft isinya cuma 3 orang. Di depan alhamdulillah isinya lebih banyak dan lebih rapi. Ya udah, maju ke depan. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Karena memang ya kondisinya orang kadangkala takut ketinggalan ruku, maka dia sholat di mana ada soft. Walaupun softnya cuma 3 orang, cuma 5 orang. Sedangkan di depannya mungkin ada jarak 10 meter. Soft itu lebih sempurna. Ya udah, engkau datanglah ke soft yang lebih sempurna. Jadi intinya, dalam kondisi masjid yang soft-softnya berantakan, hendaklah kita berusaha mencari soft yang paling mending. Walaupun juga kadang-kala tetap terputus Ustaz, ya sudah. Tapi itu paling mending dibandingkan dengan yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khairan Ustadz. Satu lagi boleh Ukti Tias? Boleh Oman dulu ya Ukti Ida. Oh iya, naam. Afwan. Jazakillah khair. Tafadhali mungkin Ukti Ud bisa membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom dari Oman. Tafadhali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadlan. Assalamualaikum. Ya. Ini ada pertanyaan dari salah seorang jamaah Zoom. Apa perbedaan tanda-tanda mimpi berasal dari Allah atau dari setan yang ini berkaitan dengan jodoh? Karena mimpi itu bersambung hingga 5 kali untuk saat ini dengan ikhwan yang sama. Apakah ini artinya bahwa itu adalah pertanda bahwa ikhwan tersebut adalah jodohnya Ustadz? Yang kedua tentang mimpi juga, yaitu jika bermimpi buruk saat Ramadan Ustadz, apakah mimpi buruk itu artinya karena telah dikatakan bahwa kalau Ramadan itu setan itu kan sudah dibelenggu Ustadz. Apakah mimpi buruk itu dari setan atau memang itu mimpi buruk yang akan menjadi kenyataan Ustadz? Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Insyaallah, barakallahu fik. Naam, ahibati fillah. Yang pertama, ketika seorang bermimpi
ketika mencari jodoh dia mimpi dengan laki-laki itu sampai 5 kali. Apakah itu dari Allah atau dari syaitan? Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi kebawa aja dia. Jadi mimpi kan ada 3. Ada yang bunga tidur. Karena kita sudah kepingin sama dia, akhirnya kebawa mimpi terus. Dan kalau bicara mimpi yang bermakna, itu kadangkala mimpi itu seperti teka-teki. Mimpinya Nabi Yusuf, ngelihat apa? Bintang. Bukan melihat kakak-kakaknya, melihat bintang yang sujud. Melihat mentari dan rembulan. Ya. Kemudian mimpinya raja. Dia mimpi apa? Mimpi musim paceklik? Enggak. Dia mimpi melihat sapi-sapi yang kurus makan sapi-sapi yang gemuk. Artinya sesuatu yang seperti teka-teki yang membutuhkan takwil, akhirnya seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau dikatakan apakah mimpi itu dari setan, ya tinggal dilihat yang dia mimpikan itu apa dalam mimpi ikhwan tersebut ya. Boleh jadi dia sudah cocok sama itu ikhwan, dia sudah kepikiran sama itu ikhwan. Kemana-mana dia memikirkan, akhirnya kebawa mimpi. Mau 10 kali tidur ya dia mimpi dia. Bukan cuma 5 kali, 10 kali bisa jadi mimpi dia. Nah, kemudian berkaitan dengan mimpi di bulan Ramadan, mimpi buruk. Apakah tetap dari syaitan? Tetap dari syaitan ya. Syaitan dibelenggu. Ulama menyebutkan ketika syaitan dibelenggu, ini menunjukkan dia tidak bisa bergerak bebas. Tapi dia tetap berusaha untuk menggoda. Tapi mungkin dari jauh ya. Dia menggoda, dia berbisik-bisik. Mungkin salah satunya lewat mimpi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali Ukti Ras bisa mempertanyakan pertanyaannya. Baik, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini pertanyaan dari Ukti Cipi dari jamaah Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, apakah benar kalau kita bermimpi bertemu dengan orang tua yang sudah meninggal, tapi tidak berkata apapun dalam mimpi tersebut? Kita benar-benar dipertemukan, karena ada yang mengatakan kalau dalam mimpi tersebut orang yang telah meninggal berbicara atau berkata-kata, meskipun mimpi tersebut baik dan menghibur hati yang sedang sedih atau rindu kepada orang tua, tapi katanya mimpi itu bukan dari Allah. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fiik. Iya, tadi sudah dibahas ya bahwasanya mimpi itu ada 3. Boleh jadi bunga tidur. Ada orang rindu sama orang tuanya, kangen sama orang tuanya. Ini kebawa mimpi. Jadi bukan karunia dari Allah sebagai kebaikan, bukan juga dari syaitan. Itu hanya bunga tidur. Yang tidak memiliki makna apa-apa kecuali orang itu yang sedang rindu kemudian kebawa mimpi. Karena hatinya sudah bicara terus tentang orang tuanya, dia ingat dengan masa-masa indah sama orang tua, akhirnya dia tidur ke bawah tuh dalam mimpinya. Kemudian kalau bicara bisa jadi itu mimpi kebaikan, boleh jadi mimpi kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Kadang kala orang tuanya melihat anaknya ini udah lama nggak mendoakan orang tuanya, Allah kasih kesempatan tuh anak tuh berjumpa dengan orang tuanya sehingga anak tuh jadi ingat sama orang tuanya. Kemudian dia banyak beristighfar dan memohon ampun buat orang tuanya. Boleh jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sepertinya kita ke pertanyaan terakhir. Nah. Pertanyaan terakhir Ustaz ya. Oh iya Ustaz. Ini ada pertanyaan tapi mungkin akan Ustaz di luar tema, dan ini pertanyaan dari pertanyaan kesedihan yang dialami oleh salah satu sahabat kita. Ustaz, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Ta'ala. Ahwan izin bertanya Ustaz, Ana suami dan anak sedang belajar menjalani kehidupan sesuai Al-Quran dan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Qadarullah, ibu dan mertua anak beserta kakak, adik, ipar-ipar melihat kami aneh. Seperti kalau diajak ke acara ulang tahun kami menolak. Karena sering ke kajian suka ditanya kajian apa.
hati-hati nanti nggak benar dan sebagainya. Jadi Ana merasa left out dalam tanda kutip dari keluarga. Sering sedih Ustadz, bagaimana Ana menyikapi perasaan sedih ini kalau ada gejolak-gejolak dari keluarga. Dan juga banyak lagi kesedihan yang dialami oleh Amatullah. Syukran Ustadz, wa jazakallahu khairan. Barakallahu fika. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dengan keasingan, dengan keanehan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala. Beliau mengatakan jangan menyembah berhala. Di tengah-tengah masyarakat yang percaya dengan khurafat, beliau mengatakan itu tidak benar. Di tengah-tengah masyarakat yang melakukan kezaliman, beliau berusaha memerangi kezaliman itu. Maka beliau jadi aneh. Dianggap membawa ajaran baru yang tidak sesuai dengan nenek moyang. Yang ada dikucilkan. Yang ada diganggu, disakiti, bahkan diusir. Itu yang terjadi. Dan Islam akan kembali menjadi aneh, menjadi asing sebagaimana dulu seperti itu. Maka kebaikanlah untuk orang-orang yang asing ya. Jadi apa yang kau rasakan memang harusnya seperti itu. Dan itu hal yang wajar ketika engkau berusaha untuk menjadi lebih baik di tengah masyarakat yang mungkin ya biasa-biasa aja. Maka yang harus kau lakukan adalah bersabar. Yang berpegang teguh dengan agamanya kelak di akhir zaman seperti memegang bara api. Gak nyaman. Menyakitkan. Inna min waraikum ayyamas sabr. Di balik kalian ada hari-hari kesabaran. Apa yang harus engkau lakukan? Kau harus menjalankan sunnah dengan baik dan benar. Di antara sunnah menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Berbaik sangka kepada mereka. Mereka nggak ngerti. Nabi SAW ketika dilemparin batu, beliau ditawarin agar yang melemparin batu disiksa sama Allah. Beliau mengatakan enggak. Aku berharap Allah memberikan hidayah kepada mereka. Maka itu yang harus ada pada dirimu. Semangat untuk terus berbuat kebaikan. Semangat untuk berbagi kebaikan. Semangat untuk memuliakan orang-orang. Maka berdakwah dengan akhlak. Dan katakan kepada mereka bahwa engkau sedang belajar. Iya, kalau dikatakan hati-hati kau ikut kajian, jangan-jangan nanti tersesat. Naam, terima kasih atas doanya. Mohon didoakan semoga aku terhindar. Dan ketika nanti engkau ditanya, engkau Islam apa? Aku ingin Islam yang biasa-biasa aja. Islam yang wajar-wajar aja. Islam seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan dilakukan dan dipraktekkan bersama para sahabatnya. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Mohon maaf ya. Atas waktu yang mungkin tidak bisa panjang di bulan Ramadan ini. Tapi semoga yang sedikit diberkahi oleh Allah SWT. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi.